Pada kali ini saya akan menyampaikan apa yang telah kalian ajarkan di PTP ya. Jadi pertemuan kedua ini sifatnya refresh ya, tentang tinjauan peluang, tapi refresh dari apa yang kalian dapatkan di PTP. Nah, pertemuan ketiga ya mulai ada upgrade ya, mulai ada tambahannya dan kesananya adalah benar-benar stokastik gitu ya. Oke, pertemuan kedua ini kita akan membahas yang pertama adalah kejadian atau event dan peluang, ya. Ini sebenarnya sudah disampaikan di PTP juga, ya. Lalu perubahan acak atau random variable, ya, dan momen dan nilai harapan, ya. Oke, momen dan nilai harapan. Oke, nah jadi di sini pertama adalah kejadian atau event dalam peluang. Jadi dalam peluang istilahnya itu event, ya. Nanti dalam stokastik istilahnya itu adalah keadaan, ya. Istilahnya keadaan. Jadi nanti berbeda. Apa itu keadaan nanti akan kita lihat ya uh, di pertemuan keempat, ya. Oke, kita refresh dulu tentang event. Misalkan A dan B merupakan dua kejadian atau dua event atau dua peristiwa. Ya, kita mempunyai dua event A dan B. Ya, sehingga berlaku seperti ini. Ya, ini apa? Uh, peluang konsep peluang yang sangat umum. Ya, kalian juga udah dapatkan di PTP. Ya, bahwa peluang gabungan dari A dan B, jadi gabungan dari A dan B itu yang ini, ya, gabungan antara A dan B adalah peluang A berarti yang ini kan ya, oke, ditambah dengan peluang B yang ini kan, ya, tapi yang diarsirnya kita hitung dua kali kan, ya kan, sehingga di sini kita kurangi untuk yang diarsirnya, dikurangi peluang A irisan B. Seperti itu, ya. Nah, peluang A gabungan B nanti kita akan sebut dengan peluang gabungan, ya. Peluang A saja atau peluang B saja karena dia sendirian kita akan sebut dengan peluang marginal, ya. Ingat, peluang A saja atau peluang B saja karena dia sendirian kita sebut dengan peluang marginal, oke. Dan peluang irisan ini kita akan sebut dengan peluang bersama. Oke, jadi ada peluang gabungan, ada yang ini peluang marginal, ya, dan yang ini adalah peluang bersama. Oke, kalau dari tulisan-tulisan lama atau buku-buku lama, ya, peluang bersama ini disebut juga dengan peluang gabungan, ya. Tapi mulai ke sini sekitar 5 tahun yang lalu, dalam bahasa Inggrisnya mah beda, ya. Peluang gabungan itu union, ya. Terus peluang bersama itu adalah joint probability, ya, joint probability. Nah, jadi kalau dari dulu dalam bahasa Inggrisnya memang udah berbeda gitu ya. Nah, tapi kesini dalam bahasa Indonesianya dulu istilahnya sama ya. Mau peluang gabungan ataupun peluang bersama disebut dengan peluang gabungan juga. Jadi jangan heran kalau misalkan Anda buka buku bahan ajarnya Pak Sudartianto zaman dulu gitu ya. Nah, peluang bersama itu masih disebut juga dengan peluang gabungan ya. Nah, tapi semakin ke sini ya para ahli statistik di Indonesia harus membedakan gitu ya antara peluang gabungan dan peluang bersama. Maka yang join itu kita definisikan sebagai peluang bersama ya. Jadi beda ya, beda. Kalau yang ini adalah peluang gabungan, kalau yang ini adalah peluang bersama. Oke. Okay? Nah, jadi peluang gabungan adalah peluang gabungan dari dua event
ya adalah penjumlahan dari dua peluang marginal ya dikurangi dengan peluang bersama dari dua event. Oke. Nah, ini rumus umumnya ya. Oke. Nah, biasanya kita bukan modifikasi ya. Kita kembangkan rumus-rumus yang lain berdasarkan rumus umum ini. Oke, simpel. Nah, misalkan sekarang ya, jika A1, A2 sampai AN. Jadi kita punya event A1, event A2 sampai dengan event AN. Adalah kejadian-kejadian A, maka gabungan irisannya dapat ditulis seperti gabungan dan irisannya kita dapat tulis seperti ini ya. Kalau gabungan dari A1, A2 sampai dengan AN ya. Nah, di sini kita bisa tulis seperti ini. Ya. Jadi selama ini mungkin yang kita kenal kalau misalkan sigma I dari 1 sampai N untuk XI gitu ya. Itu adalah apa? Kalau sigma lambang dari apa? Penjumlahan ya. Penjumlahan X1 tambah X2 tambah X3 gitu kan? Ya. Terus ada juga produk atau P I sama dengan 1 sampai dengan N untuk XI. Ini apa? Pi, Pi-nya Pi gede biasanya. Apa? Produk, tahu produk? Apa? Gak tahu? Produk itu adalah hasil kali. Ya. Jadi di sini kalau Pi XI berarti ini X1 kali X2 kali X3 gitu kan? Ya. Oke. Nah, begitupun kalau misalkan gabungan, ya. Kalau gabungan, ya, kita bisa menuliskan seperti ini, ya. Seperti union, ya. Tapi bukan union, ini mah lambang gabungan, ya. Lambang gabungan untuk I sama dengan 1 sampai N, di sini adalah I. Oke, itu artinya apa? Artinya ini adalah union antara A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Jelas? Ya. Dan irisan, ya, ini irisan gabungan lambangnya seperti ini. A1 irisan A2 irisan dan seterusnya sampai dengan irisan AN kita bisa tuliskan seperti ini ya. Seperti layaknya sigma atau produk tadi ya atau Pi ya. Jadi irisan ini kenapa bentuknya seperti ini sebenarnya itu dari N. N itu dan ya. A dan B gitu kan. Ya. Oke. Jadi di sini ya dia lambangkan seperti ini. Ya, jadi kayak huruf N kan, ya ingatnya gitu aja. Ya, oke. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, atau kita bisa tuliskan seperti ini. Sekarang kalau kejadiannya nih, A1, A2 sampai AN adalah kejadian-kejadian yang saling bebas. Kalau saling bebas ada irisannya enggak? Tidak ada. Ya, karena saling bebas, berarti tidak ada irisannya. Kalau tidak ada irisannya, maka di sini P irisannya di sini sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi nggak ada pengurangnya kan? Ya. Kalau nggak ada pengurangnya, jadi di sini gabungan dari AI ya. Jadi saya nulis segini dulu. Jangan peluangnya dulu ya. Eventnya dulu. Setnya dulu ya. Jadi di sini gabungan I. Aduh. Bentar ya. Di atas saja lah. Gabungan di sini I dari 1 sampai N untuk AI karena dia itu saling bebas, karena irisannya sama dengan 0, maka dia itu adalah penjumlahan. Ya. Jadi kan tinggal yang ini aja kan? Ya. Penjumlahan dari marginalnya. Jadi sigma AI yang mana I-nya itu dari 1 sampai N. Kayak gitu ya. Oke. Nah, karena setnya seperti ini, oke. Berarti di sini kita tambahkan peluang gabungan AI adalah penjumlahan dari peluang AI. Jelas ya? Oke, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena di sini kejadiannya saling bebas. Saling bebas berarti irisannya sama dengan 0 atau peluang bersamanya sama dengan 0. Ya. Jadi itu kalau saling bebas adalah penjumlahan dari peluang marginal. Oke.
Nah, ini eventnya itu banyak, ada sebanyak N, nggak harus 2 gitu kan. Ya, oke, seperti itu. Nah, ini juga pernah kita apa? Pernah saya sampaikan di pengantar teori peluang, ya. Di sini kejadian misalkan A1, A2 sampai dengan AN adalah kejadian-kejadian saling bebas. Kejadian-kejadian saling bebas berarti dia tidak beririsan. Oke. Nah, di sini tapi A1 sampai N ini mempartisi habis ruang sampel S. Jadi semuanya eh, semua anggota di S itu adalah anggota di A1 sampai N, ya, mempartisi habis. Jadi di sini misalkan di sini ini adalah S-nya semestanya, oke. Nah, di sini ada A1, ada A2, kita partisi dengan A3, A4, A5, A6 dan seterusnya gitu ya, sampai dengan AN. Ini terpartisi habis, ya. Oke. Nah, jadi kejadian seperti ini ya, jadi terus di sini ada irisan, ya, ada B, ya, ada B yang dia itu menjadi irisan terhadap A1, ada irisannya dengan A2 juga, ada irisannya dengan A3 juga, A4 juga, yang lainnya juga sampai dengan AN. Misalkan seperti itu ya. Nah, maka di sini si B ini, si irisan yang di tengah ini, yang B, ya, oke, yang apa ini, gray ini ya, oke, B itu sama dengan S keseluruhan irisan dengan B, gitu kan? Ya, oke. Yang mana S-nya itu adalah gabungan dari A1, A2 sampai dengan AN, gitu kan? Ya. Nah, jadi di sini yang namanya gabungan itu apa? Perilakunya sama seperti penjumlahan atau pengurangan, ya. Sama seperti penjumlahan atau pengulangan kalau gabungan. Kalau irisan itu perilakunya itu sama seperti pengalian, perkalian. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita punya A1 tambah A2 tambah dan seterusnya sampai AN dikali dengan B, maka B-nya kita bisa masukkan ke setiap ini kan? Ya. B-nya kita bisa masukkan ke setiap AI gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Maka kalau misalkan kita punya seperti ini, ya, kita punya seperti ini, maka kita bisa ini akan sama dengan A1 irisan B gitu ya. Oke. Gabung dengan A2 irisan B dan seterusnya sampai dengan AN irisan B seperti itu. Ya. Oke. Berarti A1 irisan B berarti yang ini kan? B B yang di irisan ini itu sama dengan ini, ya kan? Ya. Terus digabungkan dengan ini, gitu kan? Ya, digabungkan dengan ini, digabungkan dengan ini, digabungkan dengan ini, dan digabungkan dengan ini, gitu kan? Ya. Nah, terus di sini, ya, eh, karena setiap ini, setiap apa irisan ini, yang irisan yang ini, irisan yang ini, irisan yang ini saling bebas atau tidak? Saling bebas. Oke, karena saling bebas, maka gabungannya, jadi ini kan sama dengan, ini jangan pakai P dulu ya. Jadi ini adalah gabungan I sama dengan 1 sampai N untuk A, I, irisan B gitu kan. Ya, karena dia saling bebas, oke, karena A, irisan B ini saling bebas, jelas ya. Maka ini akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N AI irisan B seperti itu ya. Oke, jelas ya. Oke. Nah, jadi karena di sini jadi jumlah, di sini jadi jumlah ya, maka di sini kita dapatkan B, di sini aja lah. B sama dengan A1 irisan B tambah gitu kan? Ya. A2 irisan B tambah dan seterusnya tambah AN irisan B gitu kan, ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita setnya udah jelas
ya, atau himpunannya udah jelas, kita tambahkan aja peluangnya. Oke, jadi di sini tambahkan peluang, peluang B sama dengan peluang ini tambah peluang ini dan seterusnya sampai peluang ini, gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi di sini peluang B sama dengan peluang A1 irisan B tambah peluang A2 irisan B dan seterusnya tambah peluang AN irisan B. Jadi kita dapatkan PB sama dengan sigma atau jumlah dari peluang B irisan AI. Jelas ya? Oke. Dari sampai sini jelas. Nah, nanti kita akan gunakan ini lagi ya untuk mendapatkan suatu persamaan yang mana persamaan itu akan banyak digunakan dalam proses stokastik. Oke. Sebelum ini disimpan dulu ya. Kita akan bahas yang lain dulu, nanti ini muncul lagi ya. Jadi kalau ini adalah pemeran utamanya, nanti pemeran figuran dulu ya yang main sekarang. Oke. Nah, ini ya peubah acak ya, peubah acak. Jadi jika X adalah variabel random discrete, VRD ini variabel random discrete ya. Oke, ini pernah kalian dapatkan waktu PTP ya. Oke, jika X adalah variabel random discrete dan kalau discrete berarti mass function ya. Oke, fungsi massa peluang ya. Kalau lupa lagi lihat videonya yang PTP kemarin ya. Oke, jadi di sini maka probability mass function yang dituliskan, maka dituliskannya seperti ini ya. Ingat-ingat karena di sini PMF berarti di sininya sama dengan ya peluang X sama dengan XI, X di sini ini variabelnya dan ini adalah nilainya ya. Untuk setiap outcome XI itu adalah bilangan real yang ada dalam X gitu kan ya. Dan I-nya itu adalah 1, 2 dan seterusnya sampai N karena datanya ada sebanyak N gitu ya. Di mana di sini ini adalah lambang untuk PMF ya, lambang untuk PMF biasanya pakai P, kalau misalkan PDF pakai F kan gitu seperti itu ya. P untuk variabel X nilainya XI memenuhi sebagai berikut. Ya. Di sini PMF atau probability mass function ini fungsi probability mass functionnya adalah 0 atau lebih ya. Yang pertama itu ya. Yang kedua, penjumlahan dari keseluruhan ya semua. Ini dari I-nya dari 1 sampai ta hingga berarti semuanya ya. Penjumlahan dari semua nilai-nilai probability mass function-nya itu sama dengan 1. Sehingga nilai peluangnya tidak mungkin lebih dari 1. Karena setelah dijumlahkan semua pun sama dengan 1. Jelas? Oke, ya. Sekarang masuk ke cumulative distribution function. Ya. Jika X adalah variabel random, ya, berlaku untuk discrete juga continue, ya. Oke, dan campuran. Nah, bedanya kalau nanti di dalam proses stokastik itu tidak hanya satu-satu, tapi biasanya kita mainnya bareng-bareng, ya. Ada 2 variabel acak, biasanya seperti itu, ya. Oke, kalau kemarin 1 variabel acak aja di PTP kan main-mainnya di sana kan, ya. Kalau nanti di stokastik itu kita main-mainan dengan 2 variabel acak, ya. Variabel acak pertama adalah X-nya, variabel acak kedua adalah T-nya atau parameter ya, seperti itu. Oke, berarti di sini oke ya. Kita akan lihat CDF-nya. Kembali ke sini, kita akan lihat CDF-nya atau cumulative distribution function-nya yang dituliskan dengan di sini seperti ini ya. Peluang X lebih kecil sama dengan dari nilai yang kita tanyakan. Dari nilai yang diinginkan. Oke, jadi ya kalau misalkan dia itu discrete-nya seperti ini, ya. Nah, terus misalkan XI-nya ada di sini, XI-nya yang ada di sini, ya, XI, ya. Nah, jadi ya kita yang cari PMF-nya, CDF-nya adalah ini tambah yang ini, jadi ke kiri terus sampai habis, gitu ya. Oke. Nah, jadi
Oke, untuk setiap outcome FI di sini dia bilangan real anggota X, oke, I-nya dari 1 sampai N juga, ya. Di mana CDF ini memenuhi yang pertama itu CDF itu berada di antara nilai 0 sampai 1, ya. Karena F kalau misalkan XI-nya ini F untuk tak hingga di sini itu pasti sama dengan 1, ya. Jadi yang paling maksimumnya juga 1, ya. Oke. Jadi dia berada di antara 0 sampai 1. Nah, terus di sini jika B-nya itu itu adalah nilai minimal dan A-nya itu adalah nilai jika A-nya nilai minimal dan B-nya itu nilai maksimal dari suatu distribusi, ya. Oke. Maka di sini fx untuk x-nya menuju nilai maksimum gitu kan, ya, itu akan sama dengan 1. Oke. Jadi fx untuk x-nya nilai maksimum itu akan sama dengan 1. Tadi yang saya sampaikan, ya. Dan fx untuk x-nya menuju nilai minimum itu akan sama dengan 0, ya. Oke. Nah, jadi ya kalau ini adalah nilai minimumnya A di sini, ya di sebelah kiri A-nya itu adalah 0, gitu ya. Oke, sebelah kiri A-nya adalah 0. Kalau misalkan di sini adalah B, ya, jadi di sini sebelah kanannya itu ya 1, gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu di sini fx itu adalah fungsi tidak turun, berarti dia bisa landai tapi nggak turun, ya. Bisa landai naik gitu ya. Contohnya yang ini di sini ketika dia dari sini ke sini dia landai, ya, datar gitu ya, tapi nggak turun, nggak mungkin turun, ya. Atau kalau di continue ada seperti ini, ya, dia agak datar dulu terus naik, ya, terus seperti ini datar lagi, ya. Oke. Tapi dia nggak akan pernah turun, oke, karena hasil kumulatif, ya. Oke, namanya juga cumulative distribution function. Oke. Nah, terus di sini fx fungsi continue kanan di sini x limit x menuju c plus itu akan dari fx itu akan sama dengan fc. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita punya c-nya misalkan yang ini, c-nya yang ini misalkan, ya, c-nya yang ini, ya. Nah, sorry, bukan yang itulah, yang inilah, ya. Ini A itu, ini C misalkan, ya. Oke, C-nya misalkan yang ini, ya. Nah, ketika kita menuju FC, yang kita cari FC, fungsi untuk C, ya, itu yang berlaku bukan sebelah kirinya, tetapi nilai yang ada di sebelah kanannya. Ngerti kan? Ya. Kalau misalkan di sini ini misalkan setengah, ini misalkan setengah, seperempat, yang ini nilainya setengah, yang ini nilainya adalah 3/4, yang ini nilainya 1 misalnya, ya. Oke. Nah, maka si C ini kalau lihat ke atas, kalau sebelah kirinya dia nilainya setengah, benar nggak? Ya. Tapi sebelah kanannya dia nilainya 3/4, benar nggak? Ya. Maka di sini berlakunya adalah dia itu limit ke kanan untuk nilai C ini. Jadi ketika kita dapat nilai C ini, maka dia itu nilainya adalah 3/4 yang kanan. Jelas? Oke, yang kanannya, bukan yang kirinya, karena yang kirinya setengah. Oke, Pak, kalau misalkan ada di sini, ya kalau ada di sini mah jelas ya nilainya setengah gitu kan, ya. Oke, tapi kalau misalkan ketika kita ada di persimpangan, bukan persimpangan, ya, ya ada di antara titik ini gitu ya. Oke, ada di antara titik ini nih, ya, kita lihat yang kanan. Oke, sebelah kanan dari titik itu. Oke, itu adalah nilai FC atau nilai cumulative distribution function untuk nilai C. Jelas? Oke. Nah, jika X adalah variabel random discrete, maka CDF-nya adalah penjumlahan dari setiap fungsi distribusi. Ya. Oke. Ini lebih jelasnya lagi saya sudah jelaskan di PTP. Oke, bahwa ini adalah penjumlahan kalau variabel diskrit. Kalau dia
variabelnya kontinu, berarti nanti kita lihat. Ya, kita ngomong variabel diskrit dulu, ya. Oke. Nah, ini juga sudah saya sampaikan di PTP ya. Kalau misalkan yang ini PX sama dengan A atau ini adalah representasi dari PMF atau probability mass function-nya. Oke. Ini adalah menyatakan tinggi loncatan dari grafik CDF ya. Kalau misalkan kita punya PMF seperti ini ya. Ini 0. Oke. Seperti itu. Seperti ini ya. Terus ini PMF ya. Sorry, ya betul. Ini PMF ya. Terus habis gitu ya. Oke. Nah, ini PMF-nya. Nah, CDF-nya akan menjadi 0, ininya jadi lebih naik lagi. Seperti itu. Ini lebih naik lagi. Lebih naik lagi gitu ya. Sorry, bukan sini. Seperti ini gitu dan seterusnya, ini lebih naik lagi tapi dikit. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita dari sini ke sini adalah setengah, ya, oke. Jadi ini di PMF-nya adalah untuk misalkan untuk satu ini adalah setengah, gitu ya. Untuk nilai apa? Dapat keluar angka dari keluar satu angka dari seperempat berarti di sini ya. Seperempat adalah keluar satu angka dari dua kali lantunan misalkan ya. Oke. Nah, ini kalau ini seperempat maka di sini seperempat itu menyatakan adalah kalau sorry yang jangan yang inilah, kalau ini sebelah sini ya. Oke. Yang ini aja ya. Ini adalah oke, di sini setengah berarti setengah, maka di sini adalah ya angka loncatan dari PMF-nya itu menyatakan bahwa ini adalah PDF, CDF. Berarti kan? Ya. Loncatan dari CDF PMF-nya ini menyatakan PDF-nya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, terus ini adalah definisi PMF. Sorry, definisi CDF ya. CDF adalah peluang X lebih kecil dari sama dengan B gitu ya, kalau dia FB gitu kan ya tadi. Nah, sehingga kalau misalkan peluang ini kan saya bisa aja menulisnya peluang X lebih besar dari A, boleh kan ya, seperti itu. Maka ini adalah kebalikan dari ini kan ya, maka ini peluang ini adalah 1 dikurangi dengan peluang X lebih kecil sama dengan A. Benar nggak? Ya kan? Ya. Jadi di sini adalah 1 dikurangi FA. Karena ini adalah FA. Jelas? Oke. Nah, sekarang kalau di sini A-nya ikutan kan? Peluang X lebih kecil sama dengan peluang A lebih kecil sama dengan X, atau peluang X lebih besar sama dengan A gitu kan ya. Di sini karena A-nya ikutan ya kita tinggal jumlahkan aja dengan peluang A. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang yang ini definisinya ya, sesuai dengan definisi. Terus di sini B-nya nggak ikutan, betul nggak? Ya, B-nya nggak ada kan, nggak ikut kan? Maka kita tinggal kurangi aja dengan peluang X sama dengan B. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kalau di sini peluang X-nya itu berada di antara A dan B. Oke, tapi B-nya ikutan. Oke. Berarti kalau misalkan kita punya punya di normal aja supaya gampang ya. Di sini B gitu ya. Di sini A. Maka peluang antara B dan A kan kalau CDF itu kan ke kiri kan? Ya kan? Ya. Oke. Jadi yang ini adalah peluang X lebih kecil sama dengan B, benar nggak? Ya. Oke. Atau sama dengan F B gitu kan? Ya. Nah, terus yang ini sekarang dikurangi yang ini kan harusnya kan? Oke, ini yang A dulu. Yang A, yang ini, dari titik A ke kiri, itu adalah peluang X lebih kecil sama dengan A. Ini sama dengan FA, gitu kan? Ya.
Oke, jadi nah yang kita cari adalah di antara A dan B gitu ya. Maka ini adalah peluang FB gitu kan, ya. CDF dari FB gitu kan dikurangi dengan FA. Jelas? Oke, jadi ini adalah FB dikurangi FA. Oke, selebihnya kita lihat tandanya aja ya. Oke. Kalau di sini B-nya ikutan, di sini nggak ikut kan? Ya kan? Maka dia dikurangi dengan peluang X sama dengan B. Oke. Nah, kalau di sini A-nya tidak ikut gitu kan? Ya. Kalau di sini A-nya ikutan kan gitu kan? Ya. Maka kita tinggal tambahkan dengan peluang X. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini A-nya ikutan, ya, A-nya ada, berarti harus ditambah dengan A, tapi B-nya tidak boleh ikut. Berarti kita kurangi dengan B. Oke. Nah, sifat-sifat ini hanya berlaku untuk cumulative distribution function untuk discrete. Oke. Untuk discrete banyak aturannya seperti ini. Ya. Nanti untuk continue justru lebih mudah. Ya. Oke. Sekarang kita lihat yang continue ya. Oke. Kita lihat yang continue. Untuk variabel acak continue, nah variabel random continue di sini X adalah variabel random continue, maka probability density function-nya ingat kalau continue kita sebut dengan density function, kalau discrete tadi mass function ya. Oke. Sekarang probability density function-nya kita tuliskan seperti ini. F ya, kita tuliskan dengan F kalau tadi P ya. Kalau sekarang F untuk variabel X nilainya adalah X kecil gitu kan? Ya. Oke. Nah, kalau ini adalah peluang X sama dengan X kecil gitu ya. Peluang di variabel X kita dapatkan nilai X kecil. Oke. Di mana di sini fx-nya memenuhi sebagai berikut, ini sama dengan yang tadi ya, dia itu lebih besar atau sama dengan 0 ya. Dan penjumlahan lihat ini dari minus tahingga sampai tahingga, bukan penjumlahan ya. Dan karena dia itu kontinu, jadi kalau misalkan kita punya distribusi normal seperti ini ya, atau distribusi Weibull seperti ini ya, seperti itu ya. Karena kontinu berarti ya yang kita lihat adalah berdasarkan luasan di bawah kurva ya. Atau kalau ini Weibull berarti di sini luasan di bawah kurva Weibull ini. Oke. Nah, yang mana luasan di bawah kurva ini adalah satu. Jadi min tahingga di sebelah sana ya, minus tahingga di sini dan plus tahingga di sebelah sana. Berarti definisinya semua luasan di bawah kurva ini adalah sama dengan satu. Ya, oke. Nah, untuk mencari luasan di bawah kurva, kalian pernah belajar di SMA adalah menggunakan integral. Oke. Jadi, integral dari minus tahingga sampai tahingga untuk fx untuk fungsi ini ya, untuk fx itu sama dengan sama dengan 1 ya. Nah, sehingga fx itu ya apa dia itu ya antara 0 dan 1 ya. Oke. Jika x adalah variabel random continue ya, maka cumulative distribution function-nya adalah, jadi kumulatifnya adalah dari suatu titik, misalkan di sini adalah titiknya adalah x ya, maka kumulatifnya adalah sama dari x ke kiri gitu kan ya. Jadi kumulatifnya adalah yang saya arsir ini ya, yang saya arsir lebih gelap ini ya kan ya. Nah, jadi kalau misalkan dari x ke kiri, maka integralnya adalah dari min tahingga sampai dengan x. Jelas ya? Oke. Dari minus tahingga sampai dengan x untuk fungsi ini. Untuk fungsi ini, betul kan? Ya, untuk fx. Ya, karena di sini x kita pakai sebagai batas, saya ganti dengan ft. Ya, di sininya jadi dt. Jelas ya? Oke. Jadi kita harus menghitung integral untuk mendapatkan
CDF-nya. Sedangkan kalau tadi kalau diskrit untuk mendapatkan CDF-nya kita pakai sigma atau jumlah. Jelas ya? Oke. Nah, kalau ini pakai integral. Oke, sehingga kalau kita ingin mendapatkan PDF-nya dari CDF-nya, kita tinggal turunkan. Oke, turunkan karena apa? Turunan dari integral ya itu balik lagi. Turunan itu adalah inverse-nya dari integral gitu ya atau kebalikannya dari integral gitu ya. Oke. Jadi kalau kita ingin mendapatkan apa? PDF-nya ya kita tinggal menurunkan CDF. Oke. Jelas ya? Oke. Seperti itu. Nah, jadi bentar ya. Oke. Di sini kalau kita punya luasan seperti ini misalnya, kita punya satu nilai X seperti ini. Ya. Maka untuk X, peluang X sama dengan X kecil, ya, di continue ya, adalah luasan di titik X ini. Ingat, ya, kalau luasan di titik X ini, jadi kita punyanya bukan luasan, bahkan yang kita punya hanya garis, ya. Ingat, kalau garis itu tidak mempunyai luasan. Walaupun dalam apa? Dalam nggak tahu saya ya, dalam MedStat ya, di MedStat kalau Anda misalkan mencari peluang, nggak tahu ya, Z misalkan sama dengan Z sama dengan 1,2 misalkan ya. Nah, sama Anda dilakukannya itu adalah peluang Z antara 1,15 sampai dengan 1,25. Nah, mungkin Anda lakukan itu ya. Tapi kalau misalkan Anda melakukan ini, dapat luasannya, tapi sebenarnya itu bukan Z sama dengan 1,25, ya kan? Benar nggak? Ya. Karena untuk Z 1,25, jadi itu ada di satu titik kan? Ya kan? Kalau titik, ya kita tarik ke atas, bentuknya garis, nggak ada luasannya, benar nggak? Ya, jadi untuk luasan Z, untuk PX ya, PX ini sama dengan X tertentu untuk variabel kontinu, kita bisa definisikan dia mendekati 11. Oke, makanya kalau dalam kontinu kita itu nggak pernah bukan nggak pernah ya nggak pernah ngitung nggak pernah emang nggak pernah ngitung dari variabel X untuk nilai X tertentu. Tetapi ngitungnya adalah dari variabel X untuk X-nya di antara berapa sampai berapa. Selalu seperti itu. Ya, oke, untuk continue. Kalau untuk discrete, ya kita bisa ngitung untuk nilai X tertentu. Tapi kalau untuk continue selalu dari berapa sampai berapa, gitu kan? Ya, oke. Nah, karena di sini PX sama dengan X sama dengan 0, sangat mendekati 0. Jadi di sini kalau misalkan kita punya PMF gini, PX sama dengan A-nya akan sama dengan PX sama dengan A-nya sama dengan kalau dia continue ya. Kalau dia continue, maka peluang X sama dengan A-nya sama dengan 0. Oke. Kalau ini sama dengan 0, maka di sini peluang A lebih kecil sama dengan X itu akan sama dengan peluang A lebih kecil sama dengan X. Jelas? Ya. Begitupun yang ini, ya. Begitupun yang ini, ya. Jadi di sini PX sama dengan B itu sama dengan FB, tapi kalau di sininya PX sama dengan B-nya 0, ya kan? Ya, maka di sini PX lebih kecil dari B pun akan sama dengan FB. Jelas? Ya. Jadi di sini kalau PX lebih kecil sama dengan B, itu akan sama dengan peluang X lebih kecil dari B. Sama. Kenapa sama? Karena dia apa tadi? Kontinu.
ya. Luasan dari suatu garis itu adalah 0. Oke, luasan dari suatu garis adalah. Oke. Nah, sama impact-nya ke sini pun, ya. Yang 4 ini ya sebenarnya ininya 0, yang ininya 0, ini 0, ini 0. Jadi nilainya adalah mau ini lebih kecil aja atau lebih kecil sama dengan, mau yang ininya lebih kecil aja atau lebih kecil sama dengan, selama dia ada di antara A dan B, maka rumusnya adalah FB dikurangi F. Jelas? Oke. Berarti kalau misalkan diskrit mah ada apa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kumulatif distribution function yang berbeda, tapi sebenarnya kalau di continue mah yang 8 teh jadi 3. Ngerti kan maksudnya kan? Ya. Oke. Nah, jadi ya kenapa ya ketika di continue Anda ya nanti kalau misalkan menghitung A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B gitu ya. Itu akan sama aja dengan menghitung A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil dari B. Ya, itu akan sama aja. Ya. Oke, jelas ya? Oke, jelas kenapa sama? Jelas ya? Oke, karena garis tadi ya. Oke, luasan dari garis. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Lanjutkan? Lanjutkan. Oke, ya. Lanjut kita ke refresh tentang momen dan nilai harapan. Ya, sebenarnya ini udah ya kita semua yang saya sampaikan sekarang udah kalian pelajari di PTP ya. Oke. Oke. Jadi dalam proses stokastik kita tidak akan lepas dari dua hal yang akan kita hitung nanti ya. Yang pertama itu adalah peluangnya ya. Berapa peluang kalau X-nya sama dengan ini dikala T-nya gini ya. Seperti itu ya. Dan yang kedua adalah nilai harapan, expected value ya. Dari expected value kita bisa menghitung nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-rata kalau dia itu pangkatnya 1 ya kan ya. Nilai variannya kalau dia itu dari data yang dipusatkan terus pangkatnya sama dengan 2. Itu nilai varian ya, dan seterusnya. Kita akan lihat ya, kita akan refresh lagi ya. Ini untuk variabel random discrete. Kalau dia itu discrete. Ingat, discrete itu bukan menggunakan integral tapi menggunakan penjumlah sigma. Oke, jelas? Nah, kalau dia ekspektasi dari X pangkat M ini bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya, dan seterusnya ya. Ekspektasi X pangkat M, maka definisinya adalah sigma X pangkat M dikali dengan probability mass function. Oke, lebih jelasnya sudah saya sampaikan di PTP. Oke, yang ini tahu kan? Ingat kan? Oke, nah kalau dia itu adalah variabel random continue, ya, variabel random continue, maka kita menggunakan integral, ya. Nah, terus di sini kalau kita mencari expected value X pangkat M, maka di sini pengalinya pun adalah X pangkat M, tapi untuk suatu nilai tertentu. Ya, oke. Ya, ini fx dt. Oke. Karena di sini dia itu integral, maka kita pakai dt. Jadi prinsipnya sama aja. Yang ini adalah X pangkat, karena ekspektasi X pangkat N, maka di sini ada sigma X pangkat N kali PMF-nya. Kalau misalkan untuk yang continue, ekspektasi X pangkat M, maka dia integral dari X pangkat M dikali dengan PDF. Jelas ya? Oke, nah momen pertama atau M-nya sama dengan 1. Biasanya disebut dengan nilai rata-rata atau mean. Ya, atau nilai yang diharapkan atau expected value. Ya, dan X dari X, ya, expected value dari X atau rata-rata dari X, ya, dan biasanya dilambangkannya dengan MX gitu ya.
atau mu X. Nah, yang kita sering gunakan adalah mu, ya, karena kita punya lambang juga untuk statistik. Tahu kan bedanya statistik sama parameter? Oke, ya. Karena kita belum ngomong tentang datanya dari statistik, datanya dari parameter gitu kan? Sorry, datanya dari sampel, datanya dari populasi gitu kan? Kita anggap dari populasi dulu aja lah. Oke, jadi kita sering gunakannya untuk nilai expected value ini dengan mu. Dilambangkannya menggunakan mu. Oke, nah momen pusat ke M, ingat di sini ada momen pusat. Kalau ini momen saja, ya. Jadi nilai momen saja berarti di situ adalah nilai momen di mana M-nya sama dengan 1 adalah rata-ratanya. Oke, sepakat ya? Oke. Nah, tapi sekarang kita momen pusat. Ingat, namanya juga momen pusat. Maka datanya akan dipusatkan, ya. Datanya akan dipusatkan terhadap apa? Terhadap nilai expected value-nya atau nilai ratanya. Maka data yang dipusatkan adalah X dikurangi dengan mu X. Jelas? Karena dia dipusatkan. Oke, jadi kalau misalkan seperti ini, ya, momen pusat, nah di sini untuk X untuk mu X terdefinisi yang tadi yang di atas ya. Oke, nah jadi momen pusat pertama di sini ada pusatnya ya. Momen pusat pertama adalah 0. Kenapa? Karena ekspektasi dari X dikurangi mu, ingat ini, kalau ini X saja, kalau ini X dikurangi mu. Ya, ekspektasi dikurangi X dikurangi mu sama dengan ekspektasi X, ya, ekspektasi X. Kalau ekspektasi ada tambah atau kurang ini kan kita bisa masukkan satu-satu ya. Oke, nah jadi ekspektasi X dikurangi dengan ekspektasi mu. Nah itu ekspektasi X dikurangi dengan ekspektasi mu. Kalau mu ini variabel random bukan? Mu itu kan suatu angka, suatu nilai ya. Kalau misalkan kita punya nilai 5, 5, 5, 5, 5 semua, maka nilai ekspektasinya, nilai harapannya sama dengan 5 karena nilainya sama semua. Ya kan? Ini nilai suatu angka. Jadi apa? Di ekspektasi mu itu sama dengan mu juga. Oke? Berarti kita punya ekspektasi X dikurangi dengan mu. Jelas ya? Oke? Nah, jadi ekspektasi X itu adalah mu itu sendiri. Jadi ini sama dengan mu dikurangi mu sama dengan makanya disebut juga dengan momen pusat. Momen dari data yang dipusat. Oke. Nah, terus sekarang ada momen pusat kedua. Momen pusat kedua di sini ada nulis apa? Ada clue-nya yang kedua berarti dia pangkat 2 ya. Ini momen pertama dia pangkat 1 ya, M-nya. Kalau momen kedua berarti nanti M-nya pangkat 2 ya. Oke. Nah, jadi di sini kalau momen pusat kedua, nah ini adalah varian. Kita sebut dengan varian. Oke. Varian itu adalah momen pusat kedua. Ya. Kalau misalkan kita punya distribusi normal ya, seperti ini, di tengahnya itu biasanya nilainya berapa? T-nya? Di tengahnya berapa nilainya? Distribusi normal, 0, ya kan? Nah, terus kalau misalkan ada seperti ini, nah ini untuk Z sama dengan 1, ini min 1, ini untuk Z sama dengan 1. Ini sebenarnya representasi ini menyatakan representasi varians. Oke? Representasi varians. Untuk nilai varian sama dengan Z sama dengan 1 itu adalah varian dari Z yang nilainya 1. Ya. Oke. Nah, jadi untuk mendapatkan varian ya kita harus bisa apa? Harus dipusatkan dulu. Harus punya titik pusatnya gitu ya. Oke. Sebenarnya momen itu diadopsi dari rumus fisika ya, metode momen ya. Oke. Kalau misalkan rumus fisika yang paling mudah itu kalau misalkan kita punya gasingnya itu diputar
gitu ya. Kalau putarannya atau kecepatannya tinggi, dia akan tetap berdiri, benar nggak? Ya, dia akan tetap berdiri. Yang mana titik ininya, titik pusatnya ini adalah 0, ya. Tetapi kalau semakin dia itu semakin lemah, maka dia itu oleng gitu kan, ya, semakin oleng. Gitu. Nah, yang mengakibatkan dia itu berdiri atau jatuh itu adalah putarannya, ya. Representasi dari putarannya itu diadopsi menjadi representasi varian. Jadi kalau misalkan kita punya, nah ini variannya, ini putarannya harus sampai berapa sehingga dia itu tetap berdiri. Berarti kan maksudnya kan? Seperti itu. Ya, makanya di sini dia itu varian itu adalah momen kedua tapi dari data yang dipusatkan atau momen pusat kedua. Oke, hitungannya seperti ini, maka dia itu ekspektasi X dikurangi mu gitu ya, karena datanya dipusatkan, terus dikuadratkan momen keduanya. Oke, nah lihat lagi di PTP, saya sudah jelaskan bagaimana dia itu sehingga didapatkan. Jadi ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan mu kuadrat. Ya, atau saya kalau kemarin sering menuliskannya ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X yang dikuadratkan. Kayak gitu ya. Oke. Nah, itu kalian lihat lagi di PTP ada apa? Penurunannya. Kenapa sih sampai seperti ini? Jelas? Oke ya. Oke, nah sekarang ini yang digunakan dalam manova nanti. Sorry, manova. Dalam apa? Stokastik nanti. Ya, dalam stokastik nanti, jika X adalah variabel acak dan G adalah fungsi, G-nya adalah fungsi ya. Jadi nanti itu nilainya adalah variabel acak X-nya ya, dan T-nya berupa fungsi nanti itu ya dalam stokastik itu. Jadi di sini kalau G-nya itu adalah berupa fungsi ya, maka Y itu adalah fungsi dari X ya, fungsi dari X juga merupakan variabel acak ya. Nah, nanti di sini maka untuk menghitung expected value ya, untuk di sininya adalah suatu fungsi ya, Gx itu sama aja dengan yang tadi. Maka di sininya adalah suatu fungsi dikali dengan nilai PMF. Oke. Kalau misalkan di sini ya, yang ini nih, ya. Ini ekspektasi X. Jadi ini adalah ekspektasi yang mana X-nya sama dengan X kecil. Benar nggak? Ya. Oke. Kalau X-nya sama dengan X kecil, ini fungsi bukan? Fungsi juga. Ya. Ekspektasi hal lain, misalkan di sini Y sama dengan X kuadrat. Fungsi bukan? Fungsi juga. Ya. Jadi sebenarnya ini X pangkat M-nya ini adalah fungsi, yang mana fungsinya adalah XJ pangkat ya. Ngerti kan? Ya, itu adalah suatu fungsi. Ini juga suatu fungsi. Ya, oke. Nah, berarti di sini kita bisa menuliskannya seperti ini, lebih umumnya lagi, ya, adalah ekspektasi fungsi X, ini akan menjadi fungsi X untuk nilai tertentu. Jelas ya? Oke. Apapun fungsinya, apapun ada yang di dalam ini, ya. Ini juga fungsi, ya. Ekspektasi X dikurangi mu, ini juga fungsi. Ya. Oke. Nah, berarti kita bisa menuliskan seperti ini, dan untuk yang kontinu adalah kita tuliskan seperti ini, di sini integral. Jelas? Oke. Nah, nanti fungsinya apa aja nanti kita akan gunakan dalam stokastik, di mana T-nya merupakan fungsi dari X. Oke, seperti itu. Oke ya, itu untuk expected value atau nilai harapan. Oke, nah sekarang adalah fungsi distribusi bersama. Ingat, fungsi distribusi bersama adalah fungsi dari dua variabel, yang mana variabelnya itu antara dua variabel itu, karena di sini bersama, tadi bersama itu merepresentasikan irisan, bukan gabungan. Ya, oke. Jadi di sini peluang untuk dua variabel acak, misalkan kita punya X dan Y gitu ya. Oke.
dapat diperoleh berdasarkan fungsi distribusi kumulatifnya. Oke, di sini fungsi distribusi peluang variabel acak X dan Y kita bisa dapatkan berdasarkan fungsi distribusi kumulatif bersama antara X dan Y. Ya, yang definisikan seperti berikut. Ini adalah fungsi F, di sini F besar kan, berarti dia fungsi kumulatif. Jelas ya? Oke, fungsi kumulatif bersama kita biasanya menuliskannya tidak seperti ini, tidak F A irisan B, nggak seperti ini. Biasanya kita menuliskannya F A, B. Berarti kalau misalkan koma itu merepresentasikan irisan ya. Oke, kalau koma itu representasi dia itu bersama. Oke, berarti di sini CDF bersama antara A dan B itu adalah peluang X-nya, karena ini CDF ya, jadi lebih kecil kan, ya. X-nya lebih kecil sama dengan A dan Y-nya lebih kecil sama dengan B. Oke, X-nya lebih kecil sama dengan A dan Y-nya lebih kecil sama dengan B. Jadi kalau misalkan kita punya grafik PDF untuk yang dua, misalkan di sini ini ada, tentu ini adalah fx ya. Saya nulis yang continue dulu ya. Fx supaya gampang ya. Nah, di sini adalah x, fx, y, sorry. Di sini adalah y gitu ya. Oke, maka kita akan punya bentuknya adalah bentuk 3 dimensi ya, bentuk 3 dimensi. Jadi nanti seperti gunung lah ya, seperti gunung ya. Oke, nah dari bentuk 3 dimensi itu, kalau X ya, kalau A-nya ada di sini, A-nya ada di sini, terus dia Y itu B-nya ada di sini, maka kita ibaratnya adalah si gunung itu kita jadi ya sebagian dari gunungnya dipotong. Gitu. Kita ambil potongannya. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, seperti itu ya. Nah, jadi potongannya ini berapa luas? Oke. Nah, karena luasannya itu dari 3 dimensi, jadi nanti integralnya pun ada 2. Ya, integral A dengan integral B. Ya, integral untuk X dan integral untuk Y. Oke. Nah, kalau misalkan di sini B-nya menuju Tahingga, B-nya adalah Tahingga, ya, maka ini adalah fungsi kumulatif untuk fungsi kumulatif marginal untuk X sama dengan A. Sorry, fungsi kumulatif marginal untuk A, gitu ya, untuk X bernilai A. Oke, kalau misalkan X-nya dia itu Tahingga, A-nya sama dengan Tahingga, maka dia fungsi kumulatif marginal untuk B. Ya, kalau A-nya ditahinggakan atau B-nya ditahinggakan. Nah, tadi sini ada nggak penjelasannya? Oke, ada ya di bawah di sini ya, nanti ya. Nah, terus sifat-sifat lainnya adalah untuk P, X-nya lebih besar dari A dan Y-nya lebih besar dari B, itu sama dengan 1 dikurangi dengan F XA dikurangi dengan FXB ditambah dengan F bersama ya, FAB. Oke. Nah, jadi ini kalau misalkan X-nya itu, jadi kalau misalkan dia lebih besar ya berarti 1 dikurangi fungsi kumulatif marginal A dikurangi dengan fungsi kumulatif marginal B ditambah dengan fungsi kumulatif bersama. Oke. Nah, kalau misalkan X-nya berada di antara A1 dan A2 dan Y-nya berada di antara B1 dan B2 ya, maka dia adalah F A2B2 dikurangi dengan F A1B2 dikurangi dengan F A2B1 ditambah dengan A1B1 ya. Yang mana A1 itu lebih kecil daripada A2 dan B itu lebih kecil daripada B2. Oke, ini sudah saya jelaskan di PTP juga, Anda lihat lagi. Kalau misalkan penasaran kenapa jadi seperti ini dan kenapa jadi seperti ini. Oke, jadi lihat lagi videonya juga ada. Ini juga sebenarnya sudah saya jelaskan di apa? Di PTP juga, ya.
Jadi ini kita refresh aja ya. Karena nanti kita akan gunakan lagi di stokastik ya. Nah, fungsi PDF ya, PDF atau probability density function disebut dengan fungsi densitas peluang bersama X dan Y jika A dan B adalah himpunan bilangan real, maka definisinya seperti ini ya, yang tadi saya sebutkan ya, bahwa peluang atau ini CDF-nya ya, ini adalah CDF ya, atau F di mana A, B gitu ya. Ini akan sebenarnya ini ya, yang mana X-nya itu anggota A, ya kita bisa tuliskan juga seperti ini, atau kita bisa tuliskan seperti ini ya, anggota di antara minus hingga sampai dengan A gitu kan ya, ini sama aja dengan X lebih kecil sama dengan A, sama aja kan ya. Atau ini, atau seperti ini sama aja dengan Y lebih kecil sama dengan B, dia antara B sampai minus hingga gitu kan ya. Nah jadi kita bisa tuliskan seperti ini, yang tadi ya, integral, dua integral. Yang pertama adalah integral untuk X dulu, integral untuk X ya, anggota X-nya itu adalah A, berarti ini kan ya. Yang keduanya itu adalah untuk Y-nya, yang mana anggota Y-nya itu adalah B gitu kan ya. Jadi di sini kalau seperti ini, maka di sini adalah dia itu dari integral minta hingga sampai tak hingga, yang sebelah kirinya B dulu kan ya. Jadi minta hingga sampai dengan B gitu kan ya. Terus yang ini sorry, yang pertama harus saya baca yang ini dulu ya. Jadi yang pertama diintegralkan terhadap X dulu gitu kan ya, karena X-nya itu dari minta hingga sampai A, maka di sini ya integralnya dari minta hingga sampai A, fx dx. Nah terus integral yang kedua setelah X-nya beres, Anda integralkan terhadap Y-nya, yang mana Y-nya itu dari minta hingga sampai B ya. Nah maka ya kita dapatkan fungsi kumulatif bersamanya. Kita bisa dapatkan fungsi kumulatif bersama dari PDF. Fungsi kumulatif bersama dari PDF yang tadi, yang luasan yang tadi, yang kayak gunung dipotong itu ya. Nah sekarang sehingga di sini ya, kalau kita ingin mencari PDF-nya dari CDF-nya, ya kita turunkan dua kali. Yang pertama diturunkan terhadap A, yang kedua diturunkan terhadap B, atau diturunkan terhadap X ya, karena A-nya itu untuk X ya. Yang kedua diturunkan terhadap Y, seperti ya. Interpretasi lain. Nah, kalau misalkan X-nya berada di antara A sampai D, A tambah DA gitu ya. Maka dia di antara A sampai dengan A tambah DA, dan kalau Y-nya di antara B sampai dengan B tambah DB, maka ya integralnya seperti itu. Jelas ya? Jadi ini tergantung peluang apa yang kita inginkan, yang kita akan cari. Ya. Nah, seperti definisi tadi ya, jika di sini X-nya ya, X-nya, kalau ini harusnya karena A itu untuk X ya, karena A untuk X di sini harusnya DY dulu, terus di sini DX. Ya. Nah, jadi karena kita akan mencari peluang marginalnya ya, peluang yang A-nya, maka di sini tadi kalau dia ingin mencari peluang marginal dari peluang bersama, maka yang lainnya itu adalah menuju tak hingga. Nah sehingga kalau di sini juga sama. Kalau misalkan kita ingin mencari peluang A-nya saja, ya, peluang X-nya aja dari distribusi peluang bersama, ya, dari densitas peluang bersama. Nah maka di sini untuk DY-nya, untuk Y-nya kita definisikan dia integral dari minta hingga sampai tak hingga, sehingga kita bisa dapatkan peluang untuk X-nya saja. Ya, Jadi di sini fx adalah integral dari ta hingga sampai ta hingga untuk peluang, untuk fungsi densitas bersamanya,
fungsi peluang bersamanya ya dengan diintegralkan terhadap dy. Kalau yang kita cari x yang diintegralkan terhadap dy. Kalau yang kita cari y yang diintegralkan terhadap dx ya, dari minta hingga sampai tak hingga. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjutkan? Oke, ya. Lalu fungsi distribusi bersama independen atau saling bebas. Ya. Ya, tadi oke. Berdasarkan fungsi distribusi bersama f dari x dan y, x dan y adalah independen jika ini apa? Fungsi apa ini? Fungsi kumulatif bersamanya itu sama dengan fungsi kumulatif marginal A dikali dengan fungsi kumulatif marginal B. Seperti itu. Ya, bentar. Ini ada bersyarat nggak? Oke, ya. Jadi, kalau dia fungsi kumulatif bersamanya atau fungsi kumulatif bersamanya itu sama dengan perkalian dari fungsi kumulatif, fungsi marginalnya, maka ini maka kalau mempunyai sifat seperti ini, maka A dan B itu atau X dan Y itu saling independen atau saling bebas. Ya, oke. Jika X dan Y variabel random continue, maka kondisi independensinya akan menjadi seperti ini. Ya, di sini peluangnya. Kalau peluang X, Y atau peluang bersama X dan Y itu sama dengan perkalian peluang marginalnya, maka dia itu saling bebas. Oke, nanti kita lihat ya saling bebasnya dari mana. Oke, variabel acak independen, oke, atau bergantung. Misalkan, nah kalau misalkan x-nya kita sebanyak n, tidak selalu 2 kan, ya, bisa sebanyak n variabelnya, ya. Nah, jadi di sini ini adalah fungsi bersama sebanyak n-nya, ya kan? Atau kita bisa tuliskan seperti ini, ya, atau kita bisa tuliskan seperti ini, oke. Nah, dan kita bisa tuliskan seperti ini juga, ya, kita bisa tuliskan seperti ini juga di sini, sehingga di sini fungsi dari sebanyak n itu adalah integral untuk, ya, ini adalah fungsi peluangnya, ya, fungsi peluangnya. Ini tadi kalau misalkan ada 2, maka integralnya ada 2 kan, ya. Yang pertama integral untuk x, yang kedua integral untuk y, gitu kan, ya. Tapi kalau ada sebanyak n, yang pertama integral untuk yang apa? Ini kebalik, ini 1, ini xn ya. Oke. Ini xn, ini x1. Jadi yang pertama adalah integral dari x1, terus nanti lanjutkan integral dari x2 sampai dengan integral untuk yang x-nya ke x. Oke, seperti itu. Oke, jadi itu berlaku juga. Nah, kalau misalkan dia independen, di sini nggak ada ya, independen, maka f x1 dan seterusnya sampai dengan xn itu akan sama aja dengan f x1 gitu ya, kali f x2 dan seterusnya kali dengan f xn. Ya. Jadi hal ini berlaku juga untuk variabelnya lebih dari 2. Oke? Berlaku juga untuk variabelnya lebih dari 2. Ini juga sama. Berlaku untuk variabelnya lebih dari 2. Oke? Oke, nah selanjutnya adalah peluang bersyarat. Misalkan terdapat 2 kejadian A dan B, maka peluang bersyaratnya menjadi seperti ini. Ya, peluang A dengan syarat B terjadi adalah peluang bersama dibagi dengan peluang marginal B. Oke. Nah, kita sambungkan dengan yang apa? Yang tadi ya, yang saling bebas ya. Peluang A dengan syarat B terjadi adalah
peluang ini akan sama dengan apa? Jadi gini, kalau misalkan siapa namanya? Vincent, Vincent, Vincent sama Andri. Kalau misalkan Vincent sama Andri itu dia itu saling bergantung, ya. Ini pernah saya sampaikan juga di PTP ya. Kalau Vincent sama Andri itu saling bergantung, maka kalau Andri misalkan B-nya, Vincent adalah A-nya, ya. Peluang Vincent datang dengan syarat Andri nggak datang, maka kalau dia saling bergantung, mungkin kemungkinannya kalau Andri nggak datang, Vincent juga nggak datang, gitu kan? Ya kan? Ya, begitupun sebalik. Oke, okay? Tapi kalau Vincent nggak bergantung sama Andri, mau datang ke, mau enggak ke Andri, ya Vincent mah peluangnya peluang Vincent aja, benar nggak? Ya, oke. Okay? Kalau dia tidak saling bergantung. Oke, okay? Jadi peluang A dengan syarat B terjadi, tapi si A-nya itu tidak bergantung sama B, maka akan sama dengan peluang peluang A saja, nggak bergantung sama B-nya, ya kan? Ya. Nah, ketika dia nggak bergantung, maka terjadinya seperti ini. Oke, jelas? Jadi di sini, kalau misalkan ini sama dengan ini ya, peluang A irisan B, ya, oke, dibagi dengan peluang B, maka di sini peluang A dikali dengan peluang B sama dengan peluang A bersama B. Jelas? Nah, ini adalah ini adalah definisi untuk yang di atas. Ini adalah peluang bersamanya adalah sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Jelas ya? Oke. Jadi sebenarnya kebergantungan itu ya dikala P dikala A-nya tidak bergantung kepada B, ya dia itu saling maka dia akan saling bebas ketika perkalian dari marginalnya, karena ya seperti ini peluang bersama kalau dia itu tidak, atau kalau A tidak bergantung sama B, atau kalau A saling bebas sama B, maka peluang bersamanya akan sama dengan perkalian peluang marginal. Oke, nah sekarang kalau bergantung ya tetap seperti ini. Oke, kalau bergantung tetap seperti ini. Peluang A bersyarat B itu akan sama dengan peluang A bersama B dibagi dengan peluang B. Oke, ini misalkan yang tadi ya, yang A1 sampai dengan AN-nya itu dia itu saling bebas tapi dia mempartisi habis S, dan di dalam S itu ada B yang tadi yang awal. Oke, kita keluarkan lagi, kita dapatkan yang tadi yang awal kita dapatkan seperti ini ya. Oke, yang tadi dapatkan seperti ini ya. Oke, nah sekarang gini, kalau kita misalkan punya peluang AI dengan syarat B, di sana ada irisannya ya, tapi jadi dia saling bergantung ya. Oke, AI dengan syarat B terjadi itu sama dengan peluang AI irisan B dibagi dengan peluang B, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya tukar nih ya, di berapa peluang di sini aja lah ya, peluang B ya dengan syarat AI terjadi, maka di sini akan sama dengan peluang apa? B irisan AI gitu dibagi peluang AI gitu ya. Oke, ingat peluang B irisan AI ini akan sama dengan peluang AI irisan B. Oke, jelas ya? Oke, nah sehingga kalau misalkan kita punya seperti ini, peluang AI irisan B atau yang ini itu sama dengan peluang B bersyarat AI gitu kan? Ya, dikali dengan yang ini kan?
Oke, dikali dengan yang peluang AI, ya dikali dengan peluang A. Sampai sini jelas? Oke, ya. Nah, di sini maka kita punya peluang A1 irisan B adalah peluang A1 dikali dengan peluang B bersyarat A1, gitu kan? Oke. Peluang A2 irisan B adalah peluang A2 dikali dengan peluang B irisan A. B bersyarat A2, gitu kan? Dan sampai dengan peluang eh, AN irisan B itu adalah, atau peluang bersama AN dan B itu adalah peluang marginal AN dikali dengan peluang B dengan syarat AN terjadi, gitu kan? Ya. Nah, berdasarkan ini yang tadi kita dapatkan di awal, ya kan? Ya. PB sama dengan PA1 irisan B tambah PA2 irisan B tambah dan seterusnya sampai dengan PAN irisan B. Ini kita dapatkan nanti tadi di awal kan? Oke. Nah, terus di sini maka di sini PB A1 irisan B-nya kita ganti dengan yang ini kan? Ya. Oke. A1 irisan B-nya kita ganti dengan yang di kanan ini ya. Oke, boleh kan? Boleh, oke. Jadi di sini sama dengan PA1 dikali dengan PB bersyarat A1 gitu kan? Ditambah dengan yang ini PA2 dikali dengan PB irisan A2 bisa kan? Dan seterusnya sampai dengan PAN dikali dengan PB irisan AN gitu kan? Oke. Nah, sehingga kita dapat seperti ini, karena di sini jumlah, bentuknya penjumlahan. Jadi kita bisa tulis dengan sigma I-nya dari 1 sampai N, PAI dikali dengan PB bersyarat A. Oke, kita bisa tuliskan seperti ini. Jelas ya? Oke, nah ini nilai peluang ini biasanya kita sebut dengan hukum peluang total. Oke, di sini ada nggak? Oh nggak. Oke, nanti pertemuan yang akan datang ya. Nah, jadi nilai peluang ini, sifat seperti ini kita sebut dengan hukum peluang total. Ya, hukum peluang total untuk menghitung peluang marginal, ya, berdasarkan peluang bersamanya, ya. Oke, untuk menghitung peluang marginal berdasarkan peluang bersamanya. Oke, nah nanti di stokastik itu, ya, kan kita selalu bilang selalu akan mencari nilai peluang, berapa peluang yang antri dalam antrian ya. Berapa peluang yang antri itu ada 10 ketika jam 2, misalkan seperti itu ya. Oke. Berapa peluang yang antri itu ada 10 nanti jadi PB-nya ya, yang antri ada. Ketika dengan syarat jamnya adalah jam 2. A1-nya itu jadi jam. Ngerti nggak? Seperti itu. Ya. Nah, terus berapa peluang yang defeknya itu adalah 5 ketika produksinya itu adalah 100. Ngerti kan? Ya. Jadi kita dari produksi suatu produknya itu ada 100, berapa peluang defeknya ada 5. Gitu kan? Ya. Jadi di sini P berapa peluang dapatkan yang rusaknya 5 ya. Dengan syarat, jadi di sini syarat AI-nya itu adalah N-nya ada berapa atau produksinya ada 100. Jelas ya? Seperti itu ya. Nah, jadi inilah apa hukum peluang total inilah yang nanti akan Anda banyak sering gunakan dalam stokastik ya, dalam stokastik. Nah, sehingga ya kita ya perlu tahu ini ya. Oke. Oke, kita akan lihat nanti pertemuan ketiga di mana peran hukum peluang total itu bisa memberikan solusi untuk menghitung peluang ya, untuk menghitung peluang
dari suatu variabel di mana parameternya juga variabel acak. Ngerti kan? Ya. Jadi kita akan lihat pekan depan ya. Nah, tapi ada hal yang harus Anda refresh lagi atau Anda ingat-ingat ya. Ini sudah saya sampaikan detail di PTP ya tentang fungsi dan nilai momennya ya. Untuk distribusi diskrit ada geometrik. Ini diantaranya adalah geometrik, terus binomial dan Poisson. Padahal Anda di PTP udah lebih dari ini ya. Tidak hanya 3, ada distribusi lainnya. Oke. Nah, jadi untuk geometrik PMF-nya seperti ini. Kenapa PMF-nya seperti ini? Sudah saya sampaikan di PTP. Kalau lupa, Anda buka lagi PTP-nya. Ya, terus didapatkan ekspektasi ekses seperti ini dan variannya seperti ini, dibuka lagi. Diingat-ingat lagi ya. Begitupun untuk yang binomial, ya PMF-nya seperti ini dan expected value-nya seperti ini. Oke, saya sudah jelaskan lebih detail ya di PTP. Begitupun untuk yang Poisson dapatnya seperti ini. Sudah saya jelaskan di PTP. Oke, setidaknya 3 distribusi diskrit inilah yang Anda ingat gitu ya. Oke, sampai nanti gitu ya. Dan karena 3 distribusi diskrit inilah yang akan banyak muncul dalam kasus real gitu ya. Oke, dalam kasus nyata. Oke, seperti itu. Oke, untuk geometrik binomial Poisson ya PMF-nya seperti tertulis di sini dan expected value dan variannya seperti ini. Ya. Oke. Lalu untuk yang continue apa aja? Di sini ada uniform, ada normal, ada eksponensial. Ya, sebenarnya ada distribusi-distribusi lain ya. Nanti bahkan ada yang namanya mungkin asing buat Anda. Ada yang namanya distribusi Erlang. Ya, distribusi Erlang. Ya, distribusi Erlang itu yang kayak gimana ya nanti kita lihat ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, jadi untuk yang uniform di sini fungsinya seperti ini. Kenapa seperti ini? Ceritanya panjang. Ada di PTP juga ya. Oke. Nah, terus expected value-nya seperti ini dan variannya seperti ini. Oke. Nah, terus distribusi normal seperti ini. Ya. Expected value-nya mu dan variannya juga X. Itu ceritanya, variannya adalah sigma kuadrat. Itu ceritanya juga ada di PTP ya. Anda refresh lagi, buka lagi buku kemarinnya ya. Oke. Dan terakhir adalah nilai eksponensial fungsi distribusi eksponensial, fungsi densitas peluang eksponensial ada seperti ini ya. Dan expected value-nya adalah 1/lambda, variannya adalah 1/lambda kuadrat ya. Sama, ini juga ceritanya ada di PTP yang telah Anda pelajari semester lalu. Oke, yang saya sampaikan hari ini adalah refresh dari PTP semester lalu yang akan Anda gunakan di proses stokastik. Ya, jadi harap di detailnya gimana, kenapa jadi seperti A, kenapa jadi seperti B tadi, itu adalah banyak hal yang harus Anda lihat di pertemuan ketika kuliah PTP, ya Anda tinggal lihat lagi, toh videonya juga ada gitu ya. Anda bisa kalau misalkan malas baca ya tinggal nonton videonya aja gitu ya.